Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini enggak usah. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu la nabiyya ba'da. Usikum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ikhwan fillah rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan puji syukur sudah sepantasnya terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang juga masih terus beri banyak nikmat pada kita sampai hari ini. Nikmat sehat, nikmat usia, nikmat kehidupan, nikmat masih bisa ngobrol tentang Islam, dan tentu saja nikmat yang paling besar adalah iman dan Islam. Salawat serta salam sudah tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, contoh abadi kita hingga akhir zaman. Bapak-bapak, kenikmatan yang sangat besar bagi umat manusia justru salah satunya adalah dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Karena Rasul itu nabi di akhir zaman yang dijanjikan oleh nabi-nabi terdahulu. Jadi kenapa orang-orang pada masa Rasulullah yang mereka beragama Yahudi Nasrani, yang mereka ikhlas, yang mereka lulus diutusnya Rasulullah, mereka bergembira karena Rasul itu seperti kekasih yang ditunggu, gitu, ya. Kenapa? Karena Nabi Isa, Nabi Musa sudah memberitakan tentang datangnya Rasulullah. Ya, wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Mubasyiran itu kan membawa kegembiraan, ya, kabar gembira, sehingga membawa kegembiraan. Sehingga kalau ada orang yang tidak gembira dengan diutusnya Rasulullah itu aneh, gitu. Karena Nabi Isa saja sudah mengatakan seperti itu. Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kelak akan datang Nabi setelahku namanya Muhammad, gitu. Dan Rasul itu maktuban dahulu di Taurat wal Injil, termaktub di sisi mereka dalam Taurat dan Injil, gitu ya. Bahkan nikmatnya mereka seperti mengenal anak-anak mereka sendiri, saking dekatnya sebenarnya dengan ajaran Yahudi dan Nasrani, gitu. Karena berita Muhammad itu ada yang dikatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya, jadi saya sudah pernah menyampaikan, kita nggak pernah jemput anak ke sekolah kemudian nyandak budak batur, gitu kan ya, saking kenalnya, gitu ya. Dan budak pulang mampu pakai apal, gitu ya, itu dia, gitu, dijejerkan, gitu. Ada anak kita di tengah-tengahnya apal anak kita, gitu. Ada 1000 orang apal anak kita, jadi saking kenalnya. Ya. Lalu kegembiraan yang berikutnya, karena Rasul mengajarkan banyak hal yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul terdahulu. Rasul terdahulu mengajarkan tauhid, Rasul terdahulu mengajarkan syariat, tetapi syariatnya tidak seluruhnya sempurna. Syariatnya hanya mengajarkan hubungan manusia dengan Allah dalam masalah ibadah dan akidah, mengajarkan hubungan manusia dengan dirinya sendiri dalam masalah makanan sebagai masalah pakaian, tapi tidak mengajarkan persoalan muamalah. Al-Qatil insan bi'ilmi banil insan. Sementara Rasulullah dikatakan penyempurna ajaran-ajaran yang lain, maka dikatakan wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, mengajarkan sesuatu yang kamu belum tahu akannya, gitu. Jadi bergembiranya mereka karena diutus Rasul yang terakhir yang membawa ajaran yang sempurna, disempurnakan dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari di mana aku sempurnakan din kamu ini. Jadi kalau bicara Islam, dia adalah din yang sempurna yang mengatur al-qatil insan bi rabbih, hubungan manusia dengan Allah dalam masalah akidah dan ibadah, wa al-qatil insan bi nafsi, hubungan manusia dengan dirinya dalam masalah makanan, minuman, pakaian, akhlak,
wa aqatil insan biwali banil insan, dan mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dalam masalah-masalah muamalah. Ya, jadi bapak-bapak kebayang gitu gembiranya orang-orang terdahulu dari ahli kitab yang mereka lulus dan kemudian mereka beriman, gitu ya. Mungkin orang sekarang aja yang nggak gembira, gitu. Aneh juga ya kalau sekarang kita bergembira dengan diutusnya Rasulullah, ya, lalu kemudian ada saja orang yang kemudian mengatakan lain, gitu ya. Apalagi di sosmed, kalau kita bicara sosmed itu luar biasa ya, penghujatan terhadap Rasulullah itu ya, kadang-kadang dah Masya Allah, melampaui batas itu ya. Yang sedihnya kadang-kadang mengambil tangan kaum muslimin sendiri gitu ya. Yang liberal itu kan habis-habisannya sudah menghina Rasulullah ya. Alhamdulillah dari kemana kita. Di dalam ayat ini Bapak-bapak, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Sebab nuzulnya ini berkenaan dengan beberapa orang yang mereka teriak-teriak mengatakan kami beriman pada Allah, kami beriman pada Allah. Tapi mereka nggak mau beriman dengan diutusnya Rasulullah, maka dikatakan nggak cukup. Maka dikatakan qul in kuntum tuhibbunallaha, katakanlah kalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Qul ini perintah oleh Allah kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada orang yang mengklaim diri beriman pada Allah tapi tidak mau beriman pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau mau beriman pada Allah, kalau dalam Islam disertai dengan kewajiban lain. Kewajiban lain apa? Beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya, yuhibbukumullah, Allah mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau ahli tafsir mengatakan frase yang menarik dari ayat ini justru ketika Allah menyampaikan yuhibbukumullah. Ya, seperti seorang laki-laki yang menyukai seorang wanita, dia nggak bisa sekedar saya cinta kamu, tapi wanitanya mencintai yang lain gitu ya. Itu bertepuk sebelah tangan namanya. Ya, ayat ini kalau kamu cinta Allah dan Rasulnya, Allah akan mencintai kamu. Jadi kalau Allah sudah mencintai kamu, bagaimana wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Jadi ayat ini dianggap ayat istimewa, Pak. Ya, oleh para ahli tafsir, karena ayat ini surat cinta atau ayat cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Jadi ketika kita mengatakan ya Allah, kami mencintaimu ya Allah, kami mencintaimu ya Allah, kami mencintaimu ya Allah, kita nggak dapat kepastian Allah mencintai kita apa enggak gitu. Tapi di ayat ini Allah menegaskan, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kalau sudah dicintai Allah, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita dan tutupkan kesalahan-kesalahan kita. Insyaallah ya. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Gitu ya kira-kira ya. Nah, karena itu masih dalam rangkaian Maulid, Pak, kegembiraan kita dengan dilahirkannya Rasulullah gitu ya. Asik juga kalau pagi ini kita bahas tentang Rasulullah gitu ya. Tapi banyak kan aspek tentang Rasulullah itu. Ya, banyak sekali yang bisa kita bahas. Kita bisa bahas sirah, kita bahas sunnah, usul hasanah, rahmatan lil alamin, tamkin, mustama, khalifah, dakwah. Banyak sekali yang bisa kita bahas tentang Rasulullah. Ya, nah, pagi ini menghangatkan suasana saja yang sedang tren, Pak. Ya, kita coba bahas tentang khalifah. Kenapa? Karena ada statement bahwa seolah khalifah itu akan merusak kehidupan kaum muslimin, gitu ya. Gimana sih tentang khilafah itu, betul nggak sih khalifah itu merusak kehidupan kaum muslimin gitu? Atau justru jangan-jangan sebaliknya? Ya, tentu harus kita bahas tentang itu, gitu ya. Kalau kita bicara khalifah, ikhwan rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, maka ada beberapa konten bahasan yang kita bahas. Pertama terkait dengan kepemimpinan dalam Islam. Yang kedua terkait dengan sistem kepemimpinan Islam. Yang ketiga sejarah kepemimpinan. Ya, jadi kalau kita bicara Islam nanti ya, kita akan bisa lihat ternyata sejarah kepemimpinan kaum muslimin itu panjang dalam sejarah dunia. Ya, mungkin tiga ini yang bisa kita bahas Bapak-bapak rahimahumullah dalam waktu 45 menit. Mudah-mudahan kita nanti bisa sedikit diskusi tentang itu. Kalau kita bicara tentang filosofis kepemimpinan, maka di dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Ahzab, Quran surat ke-33 ayat 66 sampai 68 itu ada filosofis kepemimpinan yang luar biasa dalam Islam. Ketika Allah mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yauma tuqallabu wujuhuhum fin-nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasulah wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila rabbana atihim bi'afaini minal 'adzabi wal 'anhum
la'nan kabira. Jadi ayat ini Allah menjelaskan yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, hari di mana wajah-wajah mereka dibolak-balikkan oleh Allah. Domirnya jamak Pak, artinya nggak tunggal gitu, artinya banyak. Wajah-wajahnya dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seringkali dalam Al-Qur'an itu digunakan kata-kata wajah maksudnya untuk mewakili seluruh tubuh manusia. Ya, fa'atim wajhaka, luruskanlah wajah engkau lilin hanifan. Dia lurus wajahnya ke sana, mewakili semua tubuhnya gitu. Kalau orang wajahnya ke sana nggak mungkin jalannya ke sana, nggak mungkin ke sana, pasti ke sana jalannya gitu. Ya, jadi seringkali kata-kata wajah itu disebutkan oleh Allah untuk mewakili seluruh manusia, tubuh manusia sebenarnya. Jadi kalau di sini katakan yauma tuqallabu wujuhuhum, wajahnya saja sudah kemudian dibolak-balikkan, apalagi seluruh tubuhnya. Fi nari, di neraka jahanam. Jadi ayat ini bicara tentang kengerian hisab di hadapan Allah nanti. Yang kuluna, dan mereka mengatakan ya laitana atokna waha wa atokna rasulah. Ada tanbih itu penyesalan. Ya laitana kuntu turoba gitu ya. Nanti orang-orang kafir itu di hari kiamat mereka menyesal. Kenapa mereka menyesal? Karena mereka mengatakan ya laitana kuntu turoba. Kenapa kami nggak jadi tanah saja gitu? Begitu berhadapan dengan azab Allah, mereka nggak sanggup untuk jadi manusia. Mereka ingin jadi tanah saja. Tapi tanbih itu penyesalan setelah terjadi gitu. Nah, awalnya di bahasa Sunda kaduhung ya gitu ya. Kaduhung mau hati lah. Kaduhung mangke gitu ya. Udah, nah ini juga begitu gitu. Begitu dibolak-balikan di api neraka, baru mereka menyesal. Ya laitana, wahai mengapa kami dulu tidak gitu, atokna wa atokna rasulah. Kenapa dulu kami nggak taat pada Allah dan kami nggak taat pada Rasul gitu. Jadi siapa yang ditaati? Waqalu, dan mereka mengatakan Rabbana, wahai Tuhan kami, atokna sadatana, kami taat pada suud kami. Kalau dalam bahasa kita sekarang Pak, dalam bahasa milenial disebut suud itu adalah pemimpin formal. Bapak menjabati kedudukan formal ya di tengah masyarakat, RT, RW, terus ke atas itu suud Pak, itu sadatan. Wa kubaro'ana, kabair Pak. Mungkin kita nggak mungkin posisi formal di tengah masyarakat, tapi kita pasti kabair. Orang nanya ke kita gitu. Ya, karena bapak dulu pernah jadi pejabat, tiba-tiba orang mau ngelahirin anak aja nanya, kinten sahanya budak teh ngaranna nu bagus ya siapa ya? Terus kita jawab jika nama yang di Al-Qur'an sahatunya Abu Lahab jika nama bagus teh. Ya suratnya kita dengar kita. Orang datang ke kita Pak, semua bertanya kepada kita tanpa sadar kita tuh sebenarnya kabair Pak. Kita tuh kubarok di tengah masyarakat itu. Karena persoalan-persoalan masyarakat itu banyak datang ke kita. Ya, ustadz itu tiba-tiba tanpa sadar jadi kabair. Kenapa? Karena orang mulai mau kawin sampai cerai, Pak itu nanya ke ustadz gitu. Tiba-tiba ustadz pengen ngobrol ya, mangga gitu, ada apa? Saya PHK kan, gini, aduh, rumah tangga saya ditangguhkan, gini, masya Allah ya. Kadang-kadang ustadz tuh lucu Pak. Jadi ustadz tuh Pak ya, kita tuh jadi pemadam kebakaran Pak. Ya, pas enak-enaknya mereka melekui gitu, kira-kira gak usah gitu lah. Jadi gitu lah. Yang paling asik itu kalau dari suruh itu waris Pak ya, kalau dari sumaris gitu datang kita untuk warisnya, kita pas ya Pak yang disalahkan dari Ustaz, pada Ustaz itu cuma bantu ngitung gitu. Perhitungan waris maka dari Allah ya, bukan Ustaz yang ngitung, itu hanya kebantu aja kan. Oh kalau punya anak perempuan segini, kalau punya laki-laki segini, masih ada orang tua segini ya, masih ada bapak ibu gini, ada ke kiri ke kanan ke bawah. Nah karena Ustaz belajar itu jadi bisa kan ngitungnya. Kalau bapak-bapak kan bingung ngitungnya kan, gimana ya? Kalau nggak ada anak laki-laki, kalau ada anak laki kan selesai tuh pembagiannya gampang tuh. Tapi kalau nggak ada anak laki-laki kan berarti nanti perhitung aja lain lagi. Nah, Ustaznya kan cuma ngebantuin Pak. Tapi yang paling sering dicarikan Pak, kalau udah bicara tentang waris dari Ustaz Pak, dianggap Ustaznya ekstrim, dianggap tapi itu penghargaan ya. Tiba-tiba kita jadi kabair dengan tengah masyarakat. Saya pikir bapak-bapak juga dengan posisi bapak-bapak pasti jadi kabair dengan masyarakat. Nah celakanya sadatan kalau kubaru anak ini dia tidak mengajak pada taat gitu. Fa'aduluna sabila,
tapi mereka menyesatkan kami dari jalan-Mu ya Allah. Maka kemudian dikatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, atihim bi'afaini minal azab, datangkan bagi kabair dan bagi sadatana itu azab. Bi'afaini minal azab, 2 kali azab. Kenapa dikatakan 2 kali azab dan tafsir dikatakan 4? Yang pertama mereka sesat, yang kedua mereka menyesatkan, gitu ya. Wal anhum, dan laknatlah mereka, laknan kabiro, dengan laknat yang besar, dengan laknat yang banyak. Karena itu ayat ini filosofis kepemimpinan luar biasa. Hati-hati ketika kita jadi pemimpin. Jangan sampai kita mengajak orang yang kita pimpin itu untuk menjauh dari jalan Allah gitu. Kenapa? Karena di dunia kita bisa jadi populer, tapi nanti di akhirat mereka akan melaknat kita. Na'udzubillah dari itu, na'udzubillah. Pak, saya kadang-kadang kalau udah baca ayat itu suka takut, Pak ya. Nanti anak kita akan menghisap kita, istri kita akan menghisap kita, bawahan-bawahan staf kita akan menghisap kita, gitunya. Gimana nanti pertanggungjawaban kita di hadapan Allah ya? Ketika kita ajak mereka untuk tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah. Dan suatu saat mereka bisa melaknat kita. Pilihannya mereka akan doakan kita, atau pilihannya mereka akan melaknat kita. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah. Karena itu filosofis kepemimpinannya, kalau kita bicara dalam Islam itu, pertama sadatana, pimpinan formalnya, yang kedua kabairnya, pimpinan non formalnya, yang ketiga baru masyarakat umat. Kan logika ini, analogi ini juga dalam rumah tangga begitu. Ayah itu pimpinan formalnya, tapi informalnya kan ibu gitu. Ya, siapa yang kita pimpin? Anak-anak. Di dunia begini nih struktur kepemimpinannya gitu ya. Dan ikatan ideologi yang mengikat ketiganya. Tapi di akhirat nanti berdasarkan ayat tadi kan jadi dibalik, Pak. Kalau ayat tadi malah kebalik kan, jadinya kan umat yang ada di atas, karena mereka yang akan mengubah kita para pemimpin gitu. Nauzubillah. Kalau sekarang mah juga gaya kita jadi pemimpin teh kades siamane gitulah, macam-macam. Mantep hirup teh kuaing gitu kan. Di dunia bisa begitu, tapi nanti Pak di akhirat kita nggak bisa begitu, Pak. Mereka yang akan menggugat kita, anak-anak yang menggugat kita, kenapa nggak diajak taat? Istri yang menggugat kita, kenapa nggak diajak taat gitu? Staf kita dulu yang menggugat kita, kenapa saya nggak diajak taat gitu? Ya, rapat dinas rapatna, sholat nggak mau gitu. Udah rapat ke sholat mati gitu ya, gampang ya. Insya Allah Pak, nanti kita akan nyesahnya itu di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Cuma nauzubillah. Karena bukan diajak taat, tapi malah diajak bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, dan kelak mereka akan menggugat. Para kabair-kabairnya ada di tengah, lalu kemudian para pimpinan-pimpinan formalnya yang paling bawah. Jadi nanti di akhirat dikatakan yauma tuqallabu wujuhuhum fi nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Ya. Karena itu Pak, saya juga gitu Pak, ya banyak sekali soalan, ada yang selingkuh, ada. Saya baru menyelesaikan satu kasus Pak, ya baru ngaji, bobogohan, mau kedua DKM Pak. Repot, makanya kedua DKM-nya orang pintar gitu, tapi udah duda. Si baru ngajinya udah punya suami Pak, aduh repot nih Pak. Sedih gitu kita tuh, mesti gimana ini teh gitu ya. Jadi hati-hati gitu Pak, kita tuh ya dalam kehidupan tuh ya, jangan sampai nanti tergelincir gitu dengan hal-hal seperti itu teh gitu ya. Jadi kalau saya sih kemarin saya kira belum ngajinya belum nikah, jadi saya bilang kawin ke ya, agama gitu kan, mudah udah kawinkan aja. Tapi saya kenapa? Si guru ngaji kan punya suami tapi nggak di sini suaminya, aduh gitu. Bogohan ya, makanya di sekolah bisa di dulu pesan jadi namanya aduh ya. Tapi harus diselesaikan gitu, kan diselesaikan kan ya, harus diselesaikan, nggak bisa enggak gitu ya. Jadi gitu Pak ya, jadi ini yang harus selalu kita ingat Pak. Di dunia kita kayak gaya jadi pemimpin hebat gitu ya, tapi di akhirat nanti kita yang paling tidak berdaya, karena orang-orang yang kita pimpinlah yang menggugat kita. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah. Karena itu Umar bin Khattab memutuskan tidak boleh ada keluarga Umar bin Khattab yang jadi khalifah setelah Umar bin Khattab, saking takutnya dengan kepemimpinan. Ya, bukan berarti haram, enggak gitu, tapi waspadaan. Jangan beranggapan kalau kita dijadikan pemimpin teh kemudian hebat gitu. Enggak, ada persoalan nanti di akhirat. Di dunia mungkin lewat sama KPK dan orang memimpin kecil gitu, tapi nanti di akhirat kan harus berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini filosofis kepemimpinan yang dalam kalau menurut saya ya.
yang harus kita pikirkan ya dalam kehidupan ini. Ya, karena itu mudah-mudahan ini jadi penguat buat kita. Bapak-bapak rahimahullah, kalau kita bicara Rasulullah dari filosofis kepemimpinan itu, maka kita bicara karakter kepemimpinan Rasulullah. Ya, insya Allah ini sudah biasa kita kenal ya, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Tetapi intinya dari sidik, amanah, tabligh, fatonah ini dua hal. Yang pertama, komitmen beliau kepada akidah. Jadi tidak mentolerir adanya penyimpangan akidah. Gitu ya. Ayat ini Quran surat Al-Isra ya, ayat 63 sampai 65 kalau saya nggak salah ini. Ya, ayat ini isinya wa in kadu la yaftinunaka anil ladzi auhayna ilaika litaftariya aina ghaira wa idzan la takhadhuka khalila walau la ansabatnaka laqad kita takanu ilahim syai'an qalila wa idzan la adaknaka di fal hayati wa di fal mamati tsumma la tajidu laka alaina nasira. Ayat ini turun sebenarnya berkenaan dengan tawaran orang-orang Quraisy ketika di Mekah. Mereka datang kepada Rasulullah setelah dakwah itu semakin diterima oleh masyarakat Mekah. Mereka datang ke Rasul menawarkan mulai, Muhammad, bagaimana kalau kamu ikut Tuhan kami sebentar saja, setahun saja, nanti setelah itu kami akan ikut Tuhan engkau selamanya. Jadi dari dulu Pak, bergening politik dan sebagainya itu memang jadi hal biasa. Dan Rasul sudah mengalami itu. Rasul sudah ditekan, Rasul sudah diintimidasi. Dulu Rasul disebut Al-Amin, orang yang dimuliakan. Lalu menerima dakwah, menerima Islam, berdakwah, dicabut Al-Aminnya. Disebut pemecah belah keluarga, disebut orang gila, disebut macam-macam gitu. Tapi dakwah terus berkembang. Ya, kali ini orang-orang Quraisy mendekati Rasul bukan lagi menekan, tapi mengiming-imingi sesuatu. Muhammad, kalau engkau mau kami berikan wanita tercantik, kalau kamu mau kami berikan harta, kalau kamu mau kami berikan kekuasaan. Tapi syaratnya ikut dulu Tuhan kami setahun saja gitu. Nanti setelah itu kami akan ikut Tuhan kamu selamanya dan semua kami berikan pada engkau. Ayat ini sampai turun mengingatkan. Wa in kadu itu idiom pada bahasa Arab itu hampir-hampir saja. La yaftinunaka, mereka menganikan engkau Muhammad. Kalau ada domirka di situ berarti Muhammad. Anil ladzi auhayna ilaika, dari apa yang telah diwahyukan pada engkau, litaftariya anna ghaira, agar engkau mengadakan padaku ghaira, selain aku perintahkan. Jadi dikatakan hampir saja Muhammad kamu condong pada mereka. Wa idzal la takhuzuka khalila, kalau begitu mereka akan jadikan kamu sebagai teman Muhammad. Ya Pak, saya seringkali menyampaikan ayat ini dalam pembinaan-pembinaan gitu ya Pak, di kantor-kantor, di mana-mana gitu ya. Hari ini kalau kita nggak ikut dalam lingkaran korupsi itu kita dianggap orang yang aneh Pak. Disebut mawakarup sorangan, disebut sok suci, disebut tidak bisa bekerja sama dalam tim gitu Pak, itu lantai Pak. Kalau nggak itu percis gitu ya. Tapi kalau mau ikut, nah takhuzuka khalila, mereka akan jadikan kau sebagai teman Muhammad, itu bayangkan Pak. Ya, buat seorang laki-laki dikatakan la takhuzuka khalila itu waduh luar biasa. Dulunya disebut Al-Amin, orang yang terpandang dengan menyampaikan Islam, punya komitmen tentang akidah, tiba-tiba Al-Aminnya dicabut, disebut orang gila gitu. Ya kan ayah-ayahnya mana mau karep sorangan, ada yang gila atuh. Cik atau harus bisa bekerja sama dalam tim gitu kalau sekarang Bapak ya, kan tudingan itu gitu ya. Ulah yang masuk surga sorangan gitu kan. Maneh mah ya mau surga sorangan gitu. Mulai berpaling sedikit. Nah, kalau mau ikutan gimana? Ah, bagus. Bareng-bareng kita, teamwork disebutnya. Jadi lucunya teh teamwork itu diartikan melakukan kejahatan bareng-bareng gitu ya. Kalau dulu idealnya teamwork itu kan berjamaah untuk menguatkan ya, supaya kita punya komitmen. Kalau akhirnya mah disebut teamwork teh barengan Pak, nanti di surga di neraka bareng barengan. Tenang we, kita saling berangkulan gitu. Pelatihan teamwork loba pisan gitu, macam-macam gitu ya. Ada naik gunung, ada ini, ada itu ya. Bahkan saya kalau bawa jamaah itu sekarang banyak orang untuk soliditas tim itu sekarang dengan cara umroh Pak. Itu luar biasa Pak. Ya, sekarang saya kalau bawa jamaah itu kadang-kadang mereka konsolidasinya di Mekah, di Madinah gitu. Ya, tapi nggak di Mekah di Madinah barengan deh. Iya, naon ngakalan proyek gitu. Masya Allah, udah luar biasa kita ini kondisinya gitu ya. Dan dikatakan oleh Allah, walau la ansabatnaka laqad kita tarkanu ilahi syai'an qalila.
Kalau kamu tidak aku kuatkan Muhammad, kamu pasti condong pada mereka syai'an qalila, sebentar gitu, sedikit. Syai'an qalila itu udah syai' qalil lagi gitu dalam bahasa Arab tuh. Udah sedikit bisa. Kenapa? Karena kalau setahun dibandingkan dengan umur 60 tahun itu kan sedikit jadinya. Kan sebentar. Hanya setahun aja ikut dulu gitu. Nanti udah itu mereka akan ikut Muhammad gitu. Kenapa dikatakan syai'an qalila? Karena waktu setahun itu nggak lama dibandingkan dengan usia yang panjang gitu. Ya. Dan kalau tidak dikuatkan pasti ikut gitu. Maka dikatakan ikan. Tapi kalau demikian Muhammad, kalau kamu ikut mereka Muhammad, la adzabnaka di'fal hayati wa di'fal mamat. Kami akan azab engkau Muhammad, azab berganda di dunia dan azab berganda di akhirat. Tsumma la tajidu laka 'alaina nasira. Lalu kemudian kami akan berlepas diri dari engkau Muhammad. Jadi ayat ini ancaman yang luar biasa dari Allah. Kalau Rasul waktu ikut setahun saja dengan apa yang diinginkan oleh orang Quraisy, maka selama Islam itu tidak akan pernah ada. Jadi kalau kita bicara Rasulullah dari karakter kepemimpinan Rasulullah itu, sidik, amanah, tabligh, fatonah itu intinya komitmen dengan akidah, tidak berpaling dari akidah. Walaupun tawaran-tawarannya luar biasa. Biasanya kalau ditekan orang makin kuat. Tapi kalau diiming-imingi belum tentu gitu. Kalau ditekan orang tuh makin yakin bahwa kita tuh benar gitu. Gila udah diiming-imingi banyak yang kemudian goyang. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah. Jadi bapak-bapak hebatnya Rasulullah. Kenapa jadi uswah hasanah? Karena sebagai pemimpin Rasul betul-betul istiqomah dengan akidah, tidak memberikan celah untuk berpaling sedikit pun dari akidah. Walaupun hanya syai'an qalila, walaupun hanya sedikit sekali itu. Tidak pernah berpaling. Makanya kemudian Rasul itu dikatakan sebagai uswah hasanah, yang terbaik di antara kita dalam kepemimpinannya. Karena komitmennya beliau terhadap akidah, terhadap keyakinan. Ya, mudah-mudahan kita juga begitu ya dalam kehidupannya. Jadi pemimpin ya, jangan pernah toleran Pak terhadap persoalan akidah. Karena akidah ini adalah hitam putih ya, inilah keyakinan kita. Yang kedua, ternyata kalau kita bicara tentang karakter kepemimpinan Rasulullah dari konsep sidik, amanah, tabligh, fatonah itu deliver message, itu Rasul itu kan tabligh itu gitu ya, fatonah itu menjadi yang terbaik gitu ya, adalah komitmen terhadap syariat. Inilah Rasulullah gitu. Sehingga diturunkan ayat ini, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum ayaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaik. Fa in tawallaw fa'lam annama yuridullah ayyusibbahu bi ba'di dzunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Harusnya ayat ini ayat yang sangat dekat dengan kita karena sering diucapkan, Pak. Sering dibicarakan ayat ini. Ini perintah pada Rasulullah untuk berhukum dengan syariat. Jadi hijrah dari Mekah ke Madinah itu bukan sekedar menahan tekanan orang-orang Quraisy. Karena Rasulullah sabar, tapi mencari tempat di mana syariat itu bisa dijalankan. Pernah hijrah ke Habasah, nggak bisa. Pernah hijrah ke Taif, kalau bapak-bapak pernah ke Taif nggak bisa. Dapat hijrahnya kemana? Ke Madinah. Ketika orang Madinah bersedia untuk menjalankan syariat. Karena itu ayat ini ayat-ayat Madaniyah, ayat itu di Madinah. Sementara ayat yang sama itu ayat Makkiyah. Disebutnya ayat-ayat yang turun di kota Mekah, karena dia bicara tentang akidah. Ya, ini ayat-ayat Madaniyah karena dia turun di kota Madinah. Apa isinya? Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Berhukumlah kamu dengan apa yang diterangkan Allah. Wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Wahzarhum ayahtinu ka ba'di ma anzalallahu ilaik. Berhati-hatilah kamu, jangan sampai mereka memalingkan kamu dari apa yang diturunkan oleh Allah. Saya mungkin pernah menerangkan ayat ini pada bapak-bapak. Pak, karakter kepemimpinan Rasul itu dekat dengan orang yang dipimpin gitu. Ya, saya mungkin pernah cerita gitu ya, bagaimana Ali bin Abu Thalib itu sebagai mantunya Rasulullah suka tidur di kakinya, Rasul suka tidur di kakinya Ali bin Abu Thalib. Nanti Ali bin Abu Thalib mencetak gitu tubuhnya Rasulullah gitu ya, sampai Rasul tertidur dan Ali nggak berani bergerak gitu kalau Rasul udah tertidur. Saking dekatnya Pak. Ini teh mantu dengan mitoha Pak. Adik orang mantu di mitoha gitu Pak. datang. Rasul dekat begitu ya. Dan Rasul itu ini besannya Rasul itu mantunya Umar bin Khattab kan? Rasul juga mantunya
Abu Bakar Siddiq kan, ya kan Rasul nikah dengan anaknya Abu Bakar Siddiq kan, gitu ya. Itu juga menarik gitu. Episodenya Abu Bakar Siddiq itu suka jalan-jalan bareng Rasulullah dan betul-betul nemenin Rasulullah gitu. Makanya kan nanti kalau kita ke Gua Thur tuh Pak, kita pernah ke Gua Thur itu kan diceritain gimana Rasul di dalam gua itu ya ketika hijrah dari Mekah ke Madinah diam sebentar, dikejar oleh orang Quraisy, kemudian Rasul bersembunyi di dalam Gua Thur gitu ya. Sayangnya kita kalau jemaah Indonesia nggak boleh ke atas saking tingginya ya, nggak kuat gitu Pak ya. Atau nggak tahu bapak-bapak udah pernah ke atas belum gitu. Kalau ke Bukit Thur saya belum pernah. Kalau Jabal Nur saya pernah. Jabal Nur itu Gua Hiro itu saya pernah. Tapi kalau ke Gua Thur nggak. Nah Rasul kan bareng dengan Abu Bakar di dalam gua tidur Rasulullah. Ada ular gitu masuk ke dalam gua itu. Maka apa yang lakukan Abu Bakar? Abu Bakar tutup si jalan ular itu dengan kakinya, dengan jempol kakinya gitu. Saking dekatnya gitu Rasul dan para sahabat itu gitu. Ya dengan orang-orang yang ikutinya dipimpinnya. Jadi modelnya kepemimpinannya bukan kayak kepemimpinan sekuler yang jaga jarak dengan bawahan gitu. Ali Imran kan begitu jadi pimpinan mulai deh ya bikin ruang sholat sendiri di kamar, ruang kerja, di setara masjid dan guys beda level ya ada orang mah pimpinan, eta mah bawahan atau beda level gitu ya. Jumatan sholatnya orang mah pindah masjid gitu. Dan sekarang kita jadi pimpinan gitu. Kalau kita mah gitu ya. Nanti kalau dia diingetin ulah deket teuing ka barudak teh bisa loba kahaya orang teu bisa nolak gitu kan. Ya saya nanya sholatnya tempat sholatnya di ruangan sholatnya. Tiba-tiba di ruangan kita jadi ada tempat sholat sendiri gitu ya. Masjid pohon ke masjid mah levelnya beda di ruangan. Beda nih karakter nih, beda karakter nih. Rasul dekat banget dengan para sahabat, tapi diingetin hati-hati jangan sampai tuntutan-tuntutan mereka itu memalingkan engkau dari syariat gitu. Itu hebatnya Rasulullah. Ya, sehingga ketika Usama bin Zaid minta keringanan atas pencurian yang dilakukan oleh seorang wanita pada masa Rasul di Madinah, Rasul marah gitu. Dan Rasul mengatakan loh, anak Fatimah binta Muhammad salakat salakatu yada. Kalau yang mencuri itu Fatimah anaknya Muhammad, aku pasti potong tangannya. Ini menunjukkan bahwa karakter kepemimpinan Rasulullah itu betul-betul komitmen terhadap syariat, Pak. Ya. Kalau dulu tentu pada masa Rasul nggak ada perbedaan dalam syariat karena langsung kan Rasul yang menyampaikan kan gitu. Ya kan atiullah wa ati Rasul kan langsung. Ya. Tapi kalau sekarang ada saja perbedaan-perbedaan ikhtilaf dalam syariat, tapi semangatnya menjalankan syariat. Jadi bukan semangatnya menggugurkan syariat gitu loh Pak. Maksudnya ini kan ikhtilaf ya kita beda ya. Jadi kumaha geus udah dilakonan ya enggak gitu. Ya silakan aja gitu ya. Makanya saya tadi nanya ke Pak DKM di sini kunut enggak gitu. Enggak katanya. Oh, karena saya mah kunut gitu. Ya enggak apa-apa saya gugurkan kunut saya karena bapak-bapak enggak kunut gitu ya. Tapi kalau di masjid saya kunut gitu. Ya enggak apa-apa kan. Itu kan perbedaan-perbedaan, tapi bukan jadi itu sholat subuh gitu. Ayo udah beda, terus setelah sholat subuh gitu, enggak gitu kan. Jadi kalau kita lihat inilah Rasulullah. Jadi kenapa dikatakan uswah hasanah? Karena intinya dua. Jadi pemimpin itu kalau kita bicara muslim komitmen terhadap akidah dan komitmen jalankan syariat gitu. Nah ini rada-rada beda dengan Ade Armando Pak. Ya, Rasul itu Ade Armando mengatakan tidak percaya bahwa syariat Islam terus dijalankan. Gitu. Hari mana di mana muslimah tuh gitu namanya syariat Islam itu dijalankan atau muslim kan gitu terus ngejalankan naon gitu kan. Tapi inilah gitu. Ya jadi kenapa harus digambarkan bahwa kalau kita bicara kepemimpinan Rasul itu adalah yang terbaik di antara kita. Ya, karena akidahnya tidak bergeming, syariatnya sama sekali tidak bergeming, dijalankan betul. Ya, dan tidak kemudian memberikan celah-celah untuk menggugurkan pelaksanaan syariat. Gitu ya. Jadi inilah karakternya. Nah, kalau kita bicara selain karakter gimana? Ternyata dalam Islam itu ada yang disebut dengan sistem kepemimpinan. Ini yang disebut dengan khalifah. Kalau Rasul itu Rasul daulah, pemimpinan negara. Tapi pasca Rasulullah disebutnya khalifah. Makanya kita kenal ada khulafa'u Rasyidin, Pak. Ada penerus Rasul itu adalah Abu Bakar, lalu penerusnya adalah Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab itu ada siapa Pak?
Utsman bin Affan. Setelah Utsman bin Affan ada Ali bin Abu Thalib. Setelah Ali bin Abu Thalib ada Abbasiyah. Setelah Abbasiyah ada Umayyah. Ada Umayyah dulu, ada Abbasiyah. Setelah Abbasiyah ada Utsmaniyah. Jadi panjang Pak sejarah kekhilafahan dalam Islam itu. Khalifah yang terbesar itu ada 4, namanya Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nanti dilanjutkan dengan Umayyah. Di tengah-tengah Umayyah itu ada pemimpin yang disebut dengan Umar kedua, namanya Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini transisi antara Umayyah dengan Abbasiyah. Ya, kita kenal lah kisahnya Pak ngasih zakat. Ternyata masyarakatnya mengatakan kami sudah dikayakan oleh Umar. Maksudnya bukan Umar bin Khattab, tapi Umar bin Abdul Aziz. Akhirnya zakatnya dibawa ke Ethiopia. Kenapa? Karena masyarakatnya sudah dikayakan. Itu pada masa Umar bin Abdul Aziz. Setelah itu dilanjutkan pada masa Utsmaniyah namanya. Kenapa? Karena kekhilafahannya pindah ke Turki. Ya, jadi nanti kalau bapak-bapak jalan-jalan ke Turki, bapak-bapak bisa lihat di situ bagaimana kepemimpinan Utsmaniyah itu luar biasa. Ya, sampai ada jam yang diberikan oleh Ratu Inggris untuk minta perlindungan, Pak. Ya, bapak-bapak nih kalau masih punya uang, Pak, ya jalan-jalan ke Turki, Pak. Sekarang lagi murah. Sekarang 9 juta udah bisa ke Turki, Pak. Jalan-jalan. Turki itu negara yang paling bagus dia dalam melestarikan sejarah Islam, Pak. Dibandingkan dengan negara yang lain. Saya sudah banyak masuk ke berbagai negara, jadi saya lihat Turki yang paling bagus, Pak. Ya, karena memang dia menjadikan pariwisata itu sebagai ini dia, pendapatan negara. Jadi betul-betul dibuat bagus, Pak. Ya, jadi Turki itu, utamanya di Istanbul itu, kita bisa lihat kekuatannya Khilafah Utsmaniyah pada masa itu. Dia runtuh pada tahun 1924 sampai sekarang nggak ada lagi. Jadi kalau kita bicara karakter kepemimpinan, ya, kalau kita bicara karakter kepemimpinan, maka karakter kepemimpinan itu pasca Rasulullah disebutnya khalifah, dari kata-kata pengganti. Nah, gitu ya Pak. Jadi panjang sekali Pak ininya sejarahnya. Nanti saya balik lagi ke sini. Ya, ini sejarahnya. Nah, ini sejarahnya Pak. Ini sejarah khilafahnya. Pertama khilafah Khulafaur Rasyidin, ya, lalu kemudian Khilafah Umayyah, ya, jadi pasca wafatnya Ali digantikan, mulai masuk ke Khilafah Umayyah. Ya, ada yang mengatakan Hasan itu adalah bagian dari kekhilafahan, ya, menjadi khalifah, tapi ini ada debatable dalam sejarah. Lalu kemudian Khilafah Abbasiyah, ya, ini juga panjang sekali Pak masanya, ya, lalu kemudian yang terakhir Khilafah Utsmaniyah. Ya, terakhir pada tahun 1924 khalifah terakhirnya kaum muslim itu namanya Abdul Majid II. Jadi panjang Pak sejarah kepemimpinan Islam itu. Ya, jadi kita punya sejarah kepemimpinan yang luar biasa. Ya, kalau sampai ke kita ke Nusantara namanya Wali Songo. Wali Songo itu orang yang diutus oleh khalifah untuk mengislamkan Nusantara. Ya, mereka itu adalah utusan para khalifah secara bergantian. Kenapa? Karena ya, kaum muslimin Nusantara itu sejak awal mereka mendatangi kaum muslimin yang ada di Mekah untuk diutus orang-orang untuk menyampaikan Islam ke Nusantara. Ya, jadi nenek moyang kita itu Pak adalah orang-orang yang memang sudah dekat dengan kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya kira-kira ya. Nah nanti di sini ada Salahuddin Al-Ayyubi, ada macam-macam Pak sejarahnya dia. Sayangnya kalau menurut saya, kalau kita belajar sejarah dunia, ya pada masa inilah yang disebut dengan kegelapan dunia, Dark Age namanya. Negara itu dunia itu gelap, karena dunia itu dimulainya dari before Christ, lalu sebelum Yesus, lalu kemudian after. Makanya disebutnya kan BC dan AC ya, before Christ dan after Christ gitu ya. Lalu dunia berhenti di abad kelima, gelap dunia.
lalu mulai lagi setelah Al-Faru, setelah revolusi industri, baru mulai lagi sejarah dunia. Jadi ada 1.500 tahun dunia disebut dalam kegelapan. Kenapa? Karena sejarahnya sejarah Eropa yang orang pelajari. Ya iya, Eropa kan memulainya dari sebelum Isa, lalu kemudian berhenti, lalu mulai lagi setelah revolusi industri. Ya wajar Pak kalau disebut kegelapan dunia. Tapi kalau kita lihat sejarah Islam, ya justru sedang maju-majunya pada masa itu. Makanya ada tulisan Swiss, makanya ada Taj Mahal, wah banyak sekali kan, gitu ya. Ini yang harus kita pahami. Jadi bapak-bapak rahimahullah, kalau ada orang yang mengatakan bahwa khalifah itu memecah belah kaum muslimin, justru kebalik. Dia pernah menyatukan kaum muslimin di seluruh dunia gitu. Jadi kalau orang sekarang bicara menyatukan kaum muslim, menyatukan kaum muslim, nggak mungkin dengan ormas. Karena ormas itu masing-masing beda pandangan terhadap syariat. Ya kan, ada yang kunut, ada yang nggak kunut. Yang nggak bisa disatukan, hanya kebesaran aja. Kan boleh nggak kunut dan kunut gitu, nggak masalah dengan itu. Tapi apa yang bisa menyatukan kaum muslim kepemimpinan khalifah? Yang ini hari ini kita nggak punya gitu. Kalau orang Nasrani punya Paus Paulus, kalau orang Hindu Buddha punya Dalai Lama, kita nggak punya hari ini gitu. Ya, jadi bapak-bapak rahimahullah, apa khalifah itu? Khilafah itu diartikan riasatun amatun lil muslimin jami'an di dunia. Ya, li iqamati ahkami syariat Islam wa hamdulillah Islam ilal aman. Yang disebut dengan khilafah itu apa? Kepemimpinan bagi kaum muslimin seluruhnya di dunia. Ya. Jadi kalau orang Nasrani punya paus, harusnya kita punya khalifah. Tapi kita sekarang nggak punya khalifah. Li iqamati ahkami syariat. Tujuannya, fungsinya untuk menegakkan hukum syariat Islam. Wa hamdulillah Islam ilal aman. Dan kemudian tujuannya apa? Mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Kenapa Islam itu menyebar luas Pak sampai hari ini? Kenapa ada di seluruh dunia? Kan bukan gembal-gembol bawa dagangan tiba-tiba jadi samudra pasai. Tapi karena memang diutus oleh para khalifah untuk menunaikan dakwah sehingga mengislamkan negeri-negeri yang belum Islam. Makanya kalau kita ke Aceh, nanti kalau kemanapun kita akan jumpai loh, kok di Islam di Aceh tiba-tiba banyak tentara Turki ya? Kok ada makam-makam tentara Turki gitu? Oh iya, karena kan khilafahnya Utsmaniyah diutus untuk membuka Aceh gitu. Ya, kenapa kok tiba-tiba kalau kita bicara nama-nama wali songo itu Pak, itu semuanya nama-nama Arab. Kenapa? Karena mereka orang yang diutus oleh khalifah untuk dakwah ke Nusantara gitu. Dengan adanya khilafah, Islam jadi menyebar ke seluruh dunia. Sampailah nanti kalau Bapak ke Spanyol, cuman saya belum pernah ke Spanyol Pak. Tadinya mau ke Spanyol tahun kemarin tapi nggak sempet. Ya, Spanyol kuat juga ya, sampai ke beberapa daerah di Prancis ya. Itu kan Islam menyebar sampai ke sana. Ya, sampai ke seluruh dunia. Ya kalau Afrika udah nggak usah ditanya, Asia hampir seluruhnya kan. Kalau Bapak ke Cina juga kan sebenarnya bagaimana Islam berkembang di Cina sebenarnya ya. Hanya karena sekarang kepemimpinan komunis aja kan yang menekan terus kan. Tapi nggak bisa dihindari bahwa fakta sejarah Islam berkembang di Cina. Kalau di Nusantara udah nggak usah ditanya ya. Begitu melek kita udah syahadat, artinya udah sampai Islam kita. Ya saya nggak tahu di Amerika. Ya, tapi kalau saya lihat sebagian suku-suku Indian di Amerika itu ternyata banyak yang mereka tuh Muslim ternyata gitu. Hanya kan sejarah saja sekarang yang diobak-abikan. Ya, saya senang tuh dengan ada pernyataan bahwa kami bukan orang jajahan. Selama 300 tahun nenek moyang kami berperang melawan Belanda dan kami tidak pernah dijajah. Gitu. Itu luar biasa. Kenapa? Karena mindsetnya kalau mindset jajahan ya kita kayak kita ini sekarang. Mindsetnya jajahan. Yang penting dialas dapat duit sebulan sekali cukup gitu. Kemudian melainkan terbatur gitu. Itu juga jajahan. Tapi nenek moyang kita dulu bukan orang jajahan. Sejarah panjang Indonesia menunjukkan sampai titik akhir kaum muslim itu menggunakan jihad untuk melawan Belanda. Ya, kenapa? Karena kita muslim gak ridho tanah kita dijajah oleh musuh-musuh. Kan gitu Pak. Ya, jadi inilah Islam. Jadi kalau kita bicara tentang khalifah ya yang dikatakan hari ini sebagai pemecah belah umat, pada kenyataannya khalifah ini sudah pernah menyatukan kaum muslimin.
di seluruh penjuru dunia dengan satu aturan yang sama, dengan satu kepemimpinan yang sama. Dan inilah menjadikan kaum muslimin kuat, ya. Karena itu Bapak-bapak, kalau kita bicara tentang pilar-pilarnya, pertama, hukum itu adalah milik Allah. Dalam kekhilafahan itu hukum milik Allah. Jadi bukan manusia yang membuat hukum. Manusia hanya sebagai pelaksana hukum. Yang kedua, asyiadatul syar'i, kedaulatan di tangan syariat. Jadi bukan di tangan rakyat. Kalaupun rakyat menghendaki adanya prostitusi, tetap nggak boleh ada. Kenapa? Karena syariat mengharamkan itu. Jadi asyiadatul syar'i namanya. Tapi as-sultan lil ummah. Makanya dalam Islam kekhilafan itu bedanya dengan kerajaan apa? Kalau dalam Islam kekuasaan itu tidak kemudian diwariskan. Tapi kekuasaan itu dipilih oleh rakyat. Siapa yang berhak di antara mereka untuk jadi pemimpin. Jadi bukan sistem putra mahkota dalam Islam. Makanya Umar nggak mau ketika anaknya tidak dipilih menjadi khalifah pasca Umar nggak mau. Kenapa? Karena kepemimpinan bukan diwariskan, tapi siapa yang didaki oleh masyarakat. Gitu. Maka terpilih Utsman. Pasca Utsman terpilihlah Ali, baru kemudian Umayyah. Pada masa Umayyah, Yazid itu anaknya Umayyah, anaknya Muawiyah. Tetap yang dilakukan itu adalah baiat, bukan bukan putra mahkota. Maka terus dia berlanjut. Nah, ini yang dipertahankan oleh kaum muslimin. Ya, karena itu kalau kita bicara seorang khalifah, dia bukan diwariskan. Ini yang bedanya dengan sistem kerajaan. Itu ya. Lalu kemudian mengangkat seorang khalifah untuk seluruh kaum muslimin. Ya, sebagaimana kepausan, Pak. Paus itu ya satu. Setiap persoalan dikonsultasikan. Emang lepasnya Timur nggak ini lepas dari peranan paus kan enggak, Pak. Uskup Belo itu adalah orang yang ditanam oleh paus untuk ada di Timur. Ketika Timur hendaki bebas, gimana konsultasi kan ke paus di sana? Bebas Timur. Artinya dia punya kekuatan politik, Pak. Jadi bukan sekedar siapa yang jadi pendeta di gereja, kan bukan cuma gitu. Sayangnya kita nggak punya buat itu sekarang, ya. Lalu bagi khalifah ini, dia bukan membuat hukum tapi mentabani, mengadopsi hukum yang terkuat. Nah, karena itu nanti setidaknya syarat seorang khalifah itu dia mutabi, jangan mukallid banget gitu. Jadi ulah awam-awam teuing Islam gitu, Pak. Ya syukur-syukur mustahid, ya. Tapi nggak disyaratkan. Ya. Kalau mustahid itu yang jadi mustahid itu adalah para sahabat saja jadi khalifah jadi mustahid. Tapi setelahnya nggak ada syarat. Nah, ini ada syarat-syarat, ya, yang harus dipenuhi. Ya, jadi bapak-bapak, kalau kita bicara kepemimpinan, mulai dari filosofisnya, karakternya, lalu sistemnya lengkap dalam Islam. Ya, jadi kita adalah orang-orang yang punya sejarah kuat, Pak, dalam kepemimpinan. Ya, kenapa? Karena kita ngerti kepemimpinan bukan hanya di dunia saja. Nanti di akhirat dihukum dan disambati oleh Allah atas kepemimpinan kita. Baik, itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menghangatkan pagi ini. Sudah 5:30. Mangga kalau ada yang ditanyakan sambil kita ngobrol-ngobrol kecil-kecil sedikit lah tentang khilafah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak, kalau yang mau tanyakan Pak, silakan Pak. Saya sambil minum boleh Pak ya? Dalam sistem kepemimpinan Islam apa yang diutamakan sebenarnya ya? Apa Pak? Dalam kepemimpinan Islam apa yang? Iya. Tapi sekarang bagi kita ini sama sekali tidak ada ingat. Iya Pak, sudah. Saya bukan Iya, lanjutnya dia masuk. Saudi sekarang yang menjadi kiblat umat Islam kan kerajaan Arab Saudi. Iya. Nah, apakah ini adopsi dari sistem kapitalis yang atau Iya. sistem dari setelah Islam? Iya. Gimana menurut saya? Ya. Pak, nanti kalau kita bicara tentang sejarahnya Saudi sendiri kan itu bermasalah. Karena Saudi itu mengambil hak keluarga Rasulullah untuk menjadi penjaga Romawi. Itu yang pertama.
Yang kedua, memang dalam Islam tidak dikenal istilah kerajaan. Karena kan kalau dalam kerajaan tinggal sendurong, raja nggak pernah bikin salah. Dalam Islam yang nggak pernah bikin salah itu cuma Rasulullah. Sementara khalifah itu pernah bikin salah. Misalnya gini, Umar bin Khattab pernah bikin salah ketika meletakkan harga mahar buat wanita. Jadi harga mahar sudah semakin tinggi waktu itu pada masa kekhilafan Umar. Lalu Umar patok harga mahar. Itu digugat oleh wanita yang menggugatnya bahwa mahar itu hak kami. Jadi gimana digugurkan pandangan Umar pada masa itu. Jadi sebagai seorang khalifah bukan nggak pernah bikin salah. Dia bikin salah dan digugat oleh Umar. Jadi boleh ada mekanisme kontrol langsung. Tapi kalau dalam kerajaan nggak bisa. Gitu. Nah ini sangat berbeda. Lalu dalam Islam nggak ada sisi putra mahkota. Jadi siapapun bisa jadi khalifah asal dia memenuhi syarat-syarat kan gitu. Nah dalam kerajaan putra mahkota kan nggak mungkin bisa berganti gitu, dari garis keturunan Salman kan gitu. Ya ini sangat berbeda karakternya. Ya apalagi kalau kita bicara tentang malprakteknya, ya udahlah. Dalam setiap kepemimpinan pasti ada malpraktek. Malprakteknya nggak perlu kita bicarakan gitu. Tetapi secara garis besar bahwa kerajaan Saudi sama sekali nggak menjalankan syariat hari ini gitu. Tapi lebih kepada kepemimpinan kerajaan. Nah itu sangat berbeda karakter. Ya hanya kenapa sekarang seolah jadi kiblat karena ada Haramain kan di sana, karena ada Masjidil Haram dan Nabawi aja. Kalau nggak ada Masjidil Haram dan Nabawi kan kita nggak mau juga ke sana. Karena ada di sana aja kita jadi apa berkiblat ke sana sebenarnya karena diperintahkan dan itu kiblat sholat bukan kiblat kepemimpinan. Ya apalagi sekarang sudah ada konser Yani, sudah ada konser musik dan sebagainya yang udah jauh lah gitu ya. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam bukan kerajaan, dalam Islam kekhilafahan. Ya, itu Mas kira-kira. Ya sekarang akhir-akhir ini, ya. pemimpin kita kan selalu mengatakan di Arab Saudi juga begitu. Ya jauh banget. Kan sesuatu yang salah. Iya betul Pak, salah Pak, salah. Ya ya kalau menurut saya karena walaupun bagaimana kita punya romantisme, kita butuh seorang khalifah. Tapi karena figurnya nggak ada kan kita nyari-nyari mana nih yang kira-kira bisa kita jadikan kiblat gitu ya. Kadang-kadang larinya ke Turki dengan adanya Erdogan ya, harapannya gitu. Kadang-kadang larinya ke Saudi dengan adanya Salman gitu ya. Atau kadang-kadang malah larinya kalau di Indonesia nanti ada Ratu Adil gitu. Jadi nanti muncul lagi Ratu Adil lah kira-kira gitu. Ini kan harapan Pak. Karena kita butuh model kepemimpinan. Karena gini, dalam benak kita, kalau kita bicara kepemimpinan Rasulullah gitu loh. Kalau kita bicara kepemimpinan, kita punya model kepemimpinan yang berbeda dengan kepemimpinan sekuler. Tapi siapa yang bisa kita jadikan kiblat? Ini yang belum ketemu Pak. Ya, nah makanya dijanjikan kan nanti di akhir zaman itu akan ada lagi khalifah yang akan memimpin kita lagi, lalu kemudian ada Imam Mahdi, baru kemudian kiamat. Jadi artinya masih ada peluang nih, satu kali lagi khilafah itu akan tegak lagi gitu. Ya, baru akan ketemu kiblatnya. Kalau sekarang pastilah nyari kemana-mana kita dulu Erdogan muncul, kita berharap Erdogan nih kayaknya nih. Ya, lalu Salman, tapi Salman bikin konser musik. Aduh, enggak deh gitu. Kok gitu ya? Jadi enggak apa-apa kalau menurut saya itu ekspektasi. Kalau menurut saya ekspektasi, tapi detailnya itu memang harus terus kita upayakan gitu. Ya, sama lah kita juga kan setiap 5 tahun sekali berharap pemimpinnya nanti juga gini-gini disematkan semua gelar dan perjalanan jauh teuing. Nanti milih lagi jika nama nu eta, jika nama nu ieu. Nah itu kan ekspektasi Pak. Karena harapan kita nggak punya pemimpin gitu. Ya, jadi kalau saya proses yang memang pasti akan terjadi. Baik, ada lagi Pak pertanyaan Pak silakan. Ya, ada lagi. Menyambung dengan yang tadi. Ya. Kan kalau sekarang kita dengarkan ya, suasana kepemimpinan di Indonesia. Ya. Nampaknya Islam itu sedang dicoba dijauhkan. Iya Pak. Ini kira-kira ada harapan nggak untuk kembali kepada itu? Ya. Atau menunggu punya rezim lah? Gimana kira-kira? Ya kalau saja Pak pada masa Rasulullah kalau kita bicara tentang perjalanan dakwah Rasulullah ya, justru pada saat titik di mana Rasul ditekan habis-habisan itulah kemudian pertolongan Allah datang. Karena yang namanya kepemimpinan, kemenangan itu datangnya dari Allah.
Bukan sehebat-hebat kita berpolitik, bukan sehebat-hebat kita ngatur strategi, bukan. Tapi siapa yang paling dekat dengan apa yang dilakukan Rasulullah, kemenangan itu akan datang dari sana. Nah, kalau kita lihat memang Rasul itu hijrah dari Mekah ke Madinah kan setelah tekanan yang luar biasa besar itu kan, yang sampai mereka mengatakan mata Nasrullah, mana pertolongan Allah gitu. Baru jawab oleh Allah, inna nasrullahi qarib. Tenang, pertolongan itu dekat gitu kan. Barulah turun kemenangan gitu. Jadi secara sunatullah saya lihat bahwa ketika dakwah ini semakin kuat gitu ya, Islam semakin kuat, pasti tekanan juga akan semakin kuat. Kenapa? Karena musuh-musuh Islam nggak akan membiarkan ya. Kecuali kalau bapak dakwahnya cuma sholat, ya udahlah, nggak akan masalah lah, nggak akan ganggu. Bapak cukup asalnya cukup sholat lah gitu. Tapi ketika sekarang kita udah mulai bicara anti riba, kan tiba-tiba gonjang gitu kan, anti riba, ini riba itu benar gitu. Kan tiba-tiba orang goyang dengan gitu. Begitu kita pretelin, oh iya ya, ternyata masih banyak cara untuk bisa bicara tentang bisnis tanpa riba kan gitu kan. Baru kita ketemu gitu Pak. Ya, saya tuh sekarang sedang bikin asosiasi namanya asosiasi untuk Muslim properti Pak. Ternyata ketemu kita cara untuk membangun properti dengan syariat gitu, properti syariat. Yang dulu kan nggak pernah kepikiran, gimana caranya kita bikin real estate tapi full syariat. Dulu makan asal mimpi nukaran itu udah mau bisa tuh, ya mah belum pakai riba pastinya. Ternyata enggak sekarang. Pegiat-pegiatnya sudah mulai berhasil sekarang. Jadi proses itu terus dilakukan dan itu kan bikin goyang, gitu kan? Nah pasti seperti itu. Jadi justru di tengah tekanan-tekanan itulah ketika kita sudah merasa bahwa tewala kaya la haula wala quwata illa billah, pertolongan itu akan datang. Jadi itu sudah tuh. Ya tinggal sekuat apa kita menerima tekanan-tekanan itu kan gitu. Ya, jadi ya apalagi di sekarang akhir tahun ya banyak proyekannya, orang-orang liberal menyerang Islam udah habis-habisannya. Rasul disebut Nasrani segala, di Mekah di Ka'bah ada patung Yesus segala. Menirawas Pak ya. Udah gitu dikasih panggung lagi yang begitu kan. Masya Allah. Jadi luar biasa menurut saya ya. Tapi itulah kita ya, jadi sunatullah ya, ketika kaum muslimin mulai bertanya mata nasrullah, mana pertolongan Allah, maka Allah jawab Allah inna nasrullahi qarib. Tenang gitu, pertolongan Allah akan segera datang. Nah tinggal itu aja ya. Tapi justru sekarang itu dari kaum Islam sendiri justru yang kelihatannya selalu ambil tangan Pak. Selalu ambil tangan. Tapi kan kita jadi udah melihat kan, oh ini tuh orang-orang yang katanya Islam itu tapi ternyata liberal kan gitu. Sekarang ini kan yang berperan tuh tinggal berhadapan dengan orang liberal kan. Kalau orang lain nggak langsung berani dia, karena dia tahu kaum muslimin Pak, tara sholat acan hari Islam diganggu, apa kajian gelut gitu. Itu kaum muslimin Pak. Jadi kalau musuh Islam yang langsung turun tangan gitu, ambil langsung melakukan itu, pasti kaum muslimin marah. Yakin deh. Kasus Poso, kasus Ambon dulu kan ya. Dulu kan waktu kaum muslimin dibantai di Ambon tahun dulu ya, tahun 90-an kita ya. Kan kita nusa para sholat acan Pak jihad gitu. Ini sampai kan lucu itu video-videonya tuh kalau masa lalu itu ya, persiapannya itu ya. Saya nggak pernah sholat Pak, tapi Allah ngampuni nggak dosa saya kalau saya jihad ke Ambon. Kalau langsung oleh musuh-musuh Islam turun kaum muslimin, makanya nggak akan berani begitu Pak. Harus pakai tangan-tangan kaum muslimin lagi dalam tanda kutip, sehingga seolah kita kan berhadapan satu dengan yang lain gitu. Ya kan? Gitu. Tapi untungnya apa? Kaum muslimin tidak terpancing kan sampai hari ini kan? Ya kan? Nah, biarlah mereka menyerang terus gitu ya. Biarlah kita hadapi aja, nggak usah terpancing dengan kekerasan lagi. Kita terus saja berdakwah, menyampaikan Islam. Gitu Pak. Ya. Baik, ada lagi Bapak? Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak semua, menegangkan hatinya gitu ya Pak ya. Jadi gambar gitu, oh ternyata kita punya sejarah kepemimpinan yang panjang dan luar biasa. 1300 tahun Pak. Hanya jangan cari itu di sejarah Eropa. Sejarah Eropa itu namanya zaman kegelapan dunia. Karena Eropa baru muncul pasca of life.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.